Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunars. Senang sekali saya kebetulan bisa hadir kembali menyapa Tribunars siang hari ini dalam program Live Report Raja Kamis 27 Februari 2025. Tribunars, untuk berita pertama kita di siang hari ini, bencana longsor yang menerjang 4 patane atau kuburan keluarga masyarakat Toraja di Lembang Loko Uro Rinding Allo Toraja Utara pada 25 Februari lalu mengakibatkan puluhan jenazah terbawa material longsor. Dan hingga pagi ini masyarakat bersama aparat setempat masih melakukan pencarian terhadap 12 jenazah yang belum berhasil dievakuasi. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Toraja, rekan Freddy Samuel. Silakan rekan Freddy. Terima kasih PB dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa pencarian sekitar 12 jenazah yang masih tertimbun material longsor di wilayah Rindingalo, tepatnya di Lembang Lokoru, masih dilanjutkan, yang dimana hari ini merupakan hari ketiga pencarian 12 jenazah yang masih tertimbun, yang dimana untuk updatean terbaru bahwa setelah diinformasikan Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan bahwa setelah mendapatkan laporan dari warga dan berita dari teman-teman atau rekan-rekan media, di mana pada pagi hari ini, pada hari Kamis 27 Februari 2025, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong telah berkoordinasi dengan Kapolda Sulsel, di mana dengan aspirasi dari warga untuk mendatangkan petugas dari Polda Sulsel beserta anjing pelacak atau dari tim Satuan K9 atau K9, di mana paling cepat mereka akan tiba di Toraja pada sebentar malam dan akan bersama-sama dengan warga dan petugas yang ada untuk mencari pada hari Jumat 28 Februari esok hari, di mana pada pagi hari ini tim sudah menuju ke Kabupaten Toraja Utara. Semoga dengan bantuan dari tim dari Polda Sulsel dan dari tim, khususnya dari tim K9 atau K9, beserta bantuan dari masyarakat dan doa dari keluarga, 12 jenazah yang tertimbun dapat segera ditemukan. Memang benar bahwa sebelumnya ada permintaan warga untuk kepada Dinas PUPR dan BPBD Toraja Utara untuk mendatangkan alat berat ke lokasi. Namun dari hasil pemantauan tim BPBD dan tim PUPR Toraja Utara, untuk alat berat menuju ke lokasi sangat minim akses, yang dimana harus melewati pekarangan warga, sawah dan juga aliran sungai yang ada. Jadi untuk alat berat, opsi tersebut dihilangkan dari opsi-opsi yang telah dirembukan oleh warga untuk mencari solusi bersama. Seperti itu, PB, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Freddy untuk laporannya dan selamat kembali bertugas. Demikian Tribunars, untuk berita pertama kita di siang hari ini. Tetap bersama kami dalam program Live Report Toraja, karena setelah ini kami masih akan menghadirkan berita terbaru mengenai peristiwa seputar Toraja.